Shalom. Puji Tuhan, saudara yang Tuhan kasihi, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti ibadah online. Ini satu anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun kita tahu dan menyadari bahwa tidak ada satupun dari kita yang tidak punya masalah. Namun satu hal yang harus kita ketahui, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berjalan di tengah badai kehidupan, yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saudara bisa simak dan kita bisa baca. Saudara, badai dalam judul ini jangan pernah kita artikan secara harafiah, tapi badai di sini menggambarkan kesukaran-kesukaran yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Badai menggambarkan kesukaran yang besar atau hebat. Judul ini berarti bagaimana manusia bisa berjalan di tengah keadaan yang susah, seolah-olah buntu dan tidak ada jalan keluar. Saya percaya manusia punya cara sendiri untuk menghadapi kesukaran hidup. Satu hal yang perlu kita ketahui, jangan pernah kita menyerah dan putus asa. Cara yang ditempuh oleh Musa dalam menghadapi kesulitan adalah dengan mencari dan menantikan pertolongan Tuhan. Alkitab menulis di dalam Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Saudara yang Tuhan kasihi, ketika kesulitan hidup terjadi, Musa tidak mengandalkan kecerdasan yang dia miliki. Musa juga tidak mengandalkan kerabatnya Harun yang fasih lidah, tapi yang dia lakukan adalah mencari Tuhan dan menantikan pertolongannya. Manusia sekarang tidak seperti itu. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, yang kita cari adalah teman atau keluarga yang mampu, yang bisa memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Ada kesulitan yang dia andalkan adalah kehebatannya. Apa yang kita miliki, kepandaian kita. Saudara, ada juga yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan saya yakin orang-orang yang akan bisa berjalan di tengah-tengah kesukaran hidup adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita tidak ditelan oleh badai, atau kita bisa berjalan di tengah-tengah badai. Hanya saudara yang berjalan atau mengandalkan Tuhan yang bisa melewati badai-badai kehidupan. Kita tidak akan mungkin bisa bertahan di dalam menghadapi segala kesukaran-kesukaran yang ada di sekitar kita. Tapi satu hal kita percaya, bersama dengan Tuhan kita mampu. Saudara, kita sanggup mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang ada. Bagaimana supaya kita bisa berjalan di tengah badai? Yang pertama, kita harus menghadapi persoalan bersama dengan Tuhan. Saudara, Alkitab menulis, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini adalah satu nasihat dari Rasul Yakobus agar jemaat mula-mula bisa menerima kenyataan bahwa mereka sedang menghadapi ujian iman.
Nasihat ini diberikan supaya mereka tidak lari dari kenyataan hidup yang kita hadapi, yang saudara dan saya sedang hadapi saat ini. Banyak orang seperti itu. Ketika kita ada dalam masalah, seringkali kita mengambil jalan pintas. Ada yang pergi mencari hiburan, ada juga yang suka berpoya-poya atau bersenang-senang. Solusi yang tidak sesuai dengan Alkitab yang seringkali kita lakukan. Ketika seorang wanita mengetahui suaminya berjalan di luar keinginannya, saudara, seringkali kita menjadi emosi, kita menjadi cepat marah karena kita merasa kita dibohongi atau dihianati. Tapi kita percaya, saudara, ketika kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mampu memberikan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan ketenangan, memberikan kesabaran kepada kita, sehingga kita sanggup untuk mengatasi. Meski demikian, kita harus belajar tetap sabar dalam menghadapi setiap masalah yang sedang kita hadapi, termasuk masalah virus corona atau COVID-19 ini. Kenapa, saudara? Yang pertama, ujian iman akan menghasilkan ketekunan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mengapa banyak orang dewasa tidak kuat menghadapi persoalan hidup? Jawabnya, karena pada masa kecil seringkali kita dimanja. Saudara, kita seringkali dimanja. Menurut pakar psikolog, memanjakan anak itu sangat salah. Saat kita memanjakan anak, justru kita sedang merusak masa depannya. Seringkali senjata anak untuk bisa dimanja oleh orang tuanya adalah, saudara, kita lihat ketika anak kita dimanja, mereka seringkali guling-gulingan di lantai sambil menangis. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan supaya anak-anak tidak manja dan bisa menjadi dewasa. Wahyu mencatat, barang siapa yang kukasihi, di dalam Wahyu 3 ayat 19, dia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menegur saudara dan saya. Saya ingat suatu kali seorang pemudi bersaksi, pada waktu rumah mereka kebakaran, dia tidak bisa menerima keadaan itu. Dia kecewa, dia protes. Beberapa tahun kemudian baru dia mengerti, hajaran itu adalah cara Tuhan untuk menuntun agar orang tuanya bisa dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa persoalan itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita bisa bertumbuh, untuk menjadi dewasa, untuk kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Saudara, terkadang manusia atau saudara dan saya sukar untuk kita bisa bertobat. Kita baru bisa bertobat setelah Tuhan izinkan, lewat sakit penyakit, lewat kebangkrutan usaha kita. Disitulah kita baru menyadari, disitulah baru kita belajar mencari Tuhan. Saudara, waktu hidup kita enak, rezeki kita lancar, kita lupakan Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mau berhenti dan kita mau menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita mau latih diri kita untuk kita mau belajar hidup mendekatkan diri kepada Dia. Niscaya Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar bagi setiap badai hidup yang kita alami saat ini. Yang kedua, saudara, ujian iman menghasilkan kesabaran. Hampir semua manusia memiliki sifat yang tidak sabar, termasuk saya, saudara. Buktinya apa, saudara?
Saudara lihat kalau kita ada di jalan raya ketika kita nyetir mobil, bukankah kita sering mengeluh, kita sering menggerutu? Saudara, itu yang sering kita lakukan. Manusia itu banyak yang tidak sabar. Sadarkah kita waktu kita pesan makanan, kita seringkali tidak sabar ketika mungkin makanan itu agak lama untuk datang ke meja kita. Kadang-kadang kita bisa memaki pelayan atau meninggalkan makanan yang kita sudah pesan tanpa kita mau membayar. Inilah bukti, saudara, bahwa keegoan kita atau ketidaksabaran kita untuk kita menanti atau belajar sabar. Karena itu Tuhan izinkan masalah terjadi supaya kita diubah memiliki karakter Kristus. Saudara, mari kita mau belajar. Nats yang kita baca di dalam ayat yang keempat dikatakan, biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Kalimat ini mengingatkan kita untuk kita belajar sabar dan tekun. Artinya kita diajar untuk selalu belajar sabar, saudara. Sebab tidak mungkin kita bisa bertekun kalau kita tidak memiliki kesabaran. Kunci untuk kita bisa tekun adalah kesabaran. Sabar artinya Anda tetap bertekun dalam menantikan janji-janji Tuhan. Bersabar berarti tidak menyerah. Jika Anda baca buku-buku rahasia orang-orang sukses, maka kunci mereka meraih keberhasilan adalah bersabar dan tidak menyerah. Sebesar apapun kesulitan yang mereka hadapi, mereka tidak pernah lari dari tanggung jawab mereka. Saudara, ini yang harus kita lakukan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ujian iman membawa pengenalan kita akan Tuhan. Ayub berucap, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayat 5, saudara. Tahukah saudara dari mana munculnya pengakuan iman sedahsyat itu? Jawabnya dari masalah hidup yang Ayub alami, yang Ayub rasakan. Dari manakah perkataan yang agung itu keluar dari mulut Ayub? Jawabnya dari kepedihan, dari penderitaan hidup yang dia alami. Ketika dia kehilangan harta, kehilangan anak, bahkan kehilangan istri yang dia kasihi. Saudara, kalau kita membaca Ayub pasal 1, kisah ini sangat menyedihkan. Namun ujian yang dialami Ayub itu menjadikan kita mengenal dengan benar siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita agungkan. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi saudara, Dia Allah yang mengampuni, Dia Allah yang tahu sampai kedalaman isi hati saudara, dan Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara saat ini. Yang kedua, saudara temukan hikmat Tuhan. Hikmat artinya kebijaksanaan atau kearifan. Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat juga bisa berarti kebijaksanaan. Hikmat juga berarti pengetahuan atau nasihat. Menemukan hikmat artinya menemukan kebijakan, solusi atau cara dari masalah yang Anda hadapi. Nats ini mencatat, kalau saudara baca di dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat atau pengetahuan, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Memintanya kepada Allah, itu artinya solusi dari persoalan hidup saudara dan saya adalah hikmat Tuhan. Dan jika kita kekurangan hikmat, Yakobus mengajarkan kita untuk kita minta dari Tuhan. Bagaimana kita bisa
Bagaimana caranya kita bisa memiliki hikmat yang dari Tuhan? Yang pertama, saudara, kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Salomo adalah manusia atau raja yang sangat dikenal dengan hikmatnya. Apa rahasia yang bisa membuat Salomo memiliki hikmat seperti itu? Salomo berkata di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Cara manusia menemukan hikmat adalah dengan takut akan Tuhan. Ciri orang yang takut akan Tuhan adalah menerima didikan. Terlihat mudah tetapi susah untuk kita lakukan. Bagaimana cara Tuhan mendidik saudara dan saya? Pertama, melalui hajaran dan teguran. Kita mungkin ditegur, kita mungkin diingatkan lewat berbagai macam masalah, berbagai macam peristiwa. Yang kedua, melalui nasihat orang tua. Saudara, melalui nasihat dari teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Anak-anak zaman now berbeda dengan anak-anak zaman old. Saudara, orang tua memberikan nasihat, maka anak-anak zaman old tidak berani menatap mata orang tua, apalagi menjawab, saudara. Tapi anak zaman now, saudara, apa yang dia bisa lakukan? Dia mungkin bisa menatap kembali, ya. Kalau mamanya bicara satu kata, dia bisa bicara 10 kata. Puji Tuhan, saudara, masih banyak anak-anak zaman now yang masih mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Nasihat saya sebagai hamba Tuhan, ayo mari anak-anak muda, buka telinga saudara, buka telinga Anda untuk terima nasihat dari orang tua. Sebab bisa saja nasihat itu dipakai Tuhan untuk mendidik saudara dan saya. Kenapa kita perlu hikmat? Jawabnya karena hikmat menuntun kita pada jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Masih ingatkah kita kisah Raja Salomo? Waktu itu ada 2 orang ibu yang sedang bertengkar, memperebutkan seorang bayi. Kedua-duanya mengaku itu adalah anaknya. Kemudian Salomo meminta pedang, dan dia mau memenggal anak itu menjadi 2 bagian. Maka ibu yang satu berkata, penggal saja, biar adil. Tapi ibu yang satu, dia tidak tega. Dia berkata, sudah Baginda, jangan diapa-apakan anak itu, biarkan ibu itu yang membesarkan. Kira-kira begitulah kisahnya, saudara. Dari ucapan ibu itu Salomo tahu siapa ibu yang sesungguhnya dan ibu yang sebenarnya. Kenapa kita perlu hikmat Tuhan? Jawabnya karena itu akan menuntun saudara dan saya untuk menuju ke dalam kemenangan. Yang ketiga, melalui nasihat teman. Dan yang keempat, melalui nasihat mungkin karyawan kita, mungkin orang bawahan kita, mungkin mereka lebih muda dari kita. Dan yang kelima, yang terpenting, kita mendapat nasihat dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, yang kedua, kita mau tunduk pada kebenaran. Disinilah kunci dari perubahan hidup saudara dan saya. Mengenal kebenaran itu penting, tetapi sebatas mengenal saja itu tidak cukup. Yang dibutuhkan namanya sikap tunduk. Tunduk artinya melakukan atau mempraktekkan kebenaran itu sendiri. Mengapa orang susah untuk tunduk atau melakukan, mempraktekkan kebenaran? Yang pertama, kebenaran bertentangan dengan keinginan daging kita. Saudara, manusia selalu ingin menuruti keinginan daging, seperti keangkuhan hidup atau keinginan mata. Kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, saudara bisa catat. Ya, yang kedua, saudara, kebenaran itu sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena resikonya besar. Orang yang cinta kebenaran
pasti tidak akan disukai oleh banyak orang. Kita ingat kisah Tuhan Yesus bukan? Ketika dia memberitakan kebenaran, dia ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang-orang sekampungnya. Markus mencatat ia merasa heran atas ketidakpercayaan yang terdapat di dalam Markus 6 ayat 6. Apa artinya? Jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita mengetahui Yesus merasa heran karena mereka menolak kebenaran. Artinya mereka melihat mujizat namun mereka tidak percaya. Mereka mengeraskan hati untuk mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Melakukan kebenaran memang tidak mudah, resikonya sangat tinggi, saudara. Tuhan sendiri ditolak. Masih ingatkah kita kisah Daniel? Karena kejujurannya dia disingkirkan oleh rekan-rekannya. Meski kebenaran itu sulit untuk kita lakukan, tapi percayalah hanya kebenaran yang bisa merubah hidup saudara dan saya. Karena itu jangan keraskan hati untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, kebenaran sulit dilakukan karena manusia dikuasai oleh dosa. Saudara, mari kita mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa melewati kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi, dan kemenangan lepas kemenangan akan menjadi milik kita, sehingga kita mampu berjalan di tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Tuhan memberkati.